Sekarang Pak Sulaiman Ponto, mantan Kepala Bais TNI. Pertanyaannya Pak, jadi ada kecurigaan bahwa ini kebocoran dari senjata apa namanya, biologi, senjata kimia atau semacamnya lah, yang di Wuhan ini memang lagi ada pabrik-pabriknya untuk, tapi ada dugaan lain bahwa ini antara bocor oleh negara Cina sendiri atau sebaliknya ada negara di luar ini lah dicurigai di Amerika jangan-jangan melepaskan virus ini di Wuhan supaya Cina ini dituduh. Gimana analisa Bapak sebagai bekas Kepala Intel TNI? Terima kasih Pak Kardi. Selamat malam Indonesia. Tapi sebelum saya jawab Pak, saya agak mengajukan keberatan sedikit kepada Pak Ali Ngabalin. Ya, ini masalah di outermost island diganti dengan pulau terluar. Karena outermost island itu adalah istilah baku di dalam UNCLOS. Dengan istilah baku itu Natuna mendapat 200 mil ZEE. Kalau Natuna diganti dengan pulau terdepan, hilanglah outermost, bukan Natuna yang sekarang. Dia akan kehilangan 200 mil. Nanti satu saat kalau Rote jadi pulau terdepan, Sangir jadi pulau terbelakang. Nah, ini masalah lagi kan. Jadi apa yang sudah ada, the outermost island, biarkanlah seperti itu. Karena itu adalah nomenklatur yang valid yang ada di dalam UNCLOS. Adanya Indonesia karena adanya UNCLOS 82. Karena itu marilah kita patuh dan taat kepada UNCLOS 82. Jangan sampai nanti Natuna hilang 200 mil. Hanya pergantian itu. Itu Pak. Nah yang kedua menjawab Pak Karni tadi. Saya dari awal juga menganggap karena tiba-tiba virus ini datang, pasti rekayasa itu ada. Dan orang intelijen kerjaannya kan usil, membuat rekayasa-rekayasa seperti itu. Tapi setelah dalam perkembangan, melihat beberapa hari perkembangan ternyata para ahli ini sudah bisa melihatkan, oh ada track record yang dibuat virus ini sebelumnya. Sehingga kalau memang ini dibuat untuk senjata, itu akan sulit. Karena senjata itu ada 3. Apakah itu senjata kimia, kemudian ada nuklir, yang terakhir biologi. Kimia dan nuklir ini barang mati, bisa dikendalikan. Tapi biologi ini barang hidup. Bisa-bisa dia kembali kepada yang pembuat. Sehingga ketika melihat perkembangan, tidak mungkin ini dibuat dengan khusus untuk ke Cina. Kenapa? Cina tidak sedang perang. Terus kedua, kalau ini membawa dari mana? Apakah bawa dari Amerika kemana-mana? Baju astronotnya kayak apa? Karena nanti si pembawa ini bisa terserang si virus itu sendiri. Ya ketiga, kalaupun dibuat mau dijual ke siapa? Nggak ada yang mau beli karena bisa-bisa dia makan diri sendiri. Nah dengan adanya itu kesimpulannya dengan tadi bahwa ini tidak dibuat, tetapi alamiah yang sekarang sedang dicari. Mengapa begitu? Nah ini kembali lagi kepada tadi kita tuntut pemerintah. Pemerintah kita pun itu pasti dia ini dibuat apa enggak? Ada keraguan. Kenapa ada keraguan? Ya seperti tadi ini intelijen usil. Terus cepat-cepatlah bawa itu orang-orang Indonesia pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena kita punya masalah terakhir, masalah Natuna lagi dengan Cina, kan? Jangan-jangan ini balas dendam dia akan dikorbankan ini orang. Cepat-cepatlah tarik pulang. Nah, cepat-cepat tarik pulang ini kan masalah. Mau dibawa kemana 200 sekian ini yang harus diobservasi. Kalau pulang dia harus diobservasi di dalam fasilitas yang sama dengan dibuat oleh Wuhan sana. Cepat-cepat membuat rumah sakit dalam 10 hari. Nah kita pun cepat-cepat harus membuat rumah sakit seperti itu di dalam berapa hari dia ke sini. Nah untuk cepat-cepat ini tentunya kecepatan untuk sampai di tempat harus diperhitungkan. Kecepatan membangun harus diperhitungkan.
luasnya tempat yang akan dibangun harus diperhitungkan. Nah kebetulan yang paling cepat itu dari Natuna. Cepat pesawat ke sana, pesawat besar ada cepat ke sana, ruangan yang bisa dibangun secepat-cepatnya ada di sana. Sehingga apa yang dibuat oleh Angkatan Udara itu secepat-cepatnya hanya bisa dibuat di sana. Karena saking cepatnya, pemerintah pun dalam hal seperti Menkes, dia kan juga tidak tahu apa sebenarnya yang akan terjadi. Kalau Menkes bicara juga salah, tambah parah. Jadi lebih baik diam dari yang lain kan. Daripada itu tadi, lebih salah lagi pemerintah. Sehingga yang penting, bagaimana orang-orang ini cepat datang di situ, cepat terobservasi, dan cepat itu dibangun. Kita tidak ada tempat lain secara Natuna yang dekat dari Jakarta, langsung tidak mungkin dibawa ke timur, kejauhan. Itu paling dekat, dan pesawat yang paling besar bisa masuk hanya di sana. Jadi itulah sebabnya, maka kenapa terjadi misinformasi? Ya jelas, miskomunikasi ya, karena cepat itu. Jadi semua harus cepat. Dari tadi kan kita hanya lihat dari sisi masalah, tapi dari pemerintah, dari si Pak Menkes, itu pusing juga bagaimana dia pasti tidak tahu pasti. Nah dengan adanya ini sudah sangat jelas bahwa itu tidak dibuat, bahwa itu memang ada kemungkinan tadi sangat jelas lagi bagaimana makanannya itu bisa turun ke babi dan babi dimakan orang. Nah kan itu bisa kuda dimakan orang. Sehingga apa yang disampaikan tadi, sehingga sampai malam ini saya kira itu sudah jelas Pak Karni bahwa itu adalah alamiah, tidak dibuat, tidak mungkin dibuat karena itu bisa yang buat pun akan kena. Nah kita bisa lihat sekarang bagaimana perkembangannya, semua bingung kan. Semua bingung, semua membuat tempat-tempat observasi supaya ini tidak kemana-mana. Jadi yang jelas apa yang harus kita lakukan, mari kita ikuti apa kata dokter malam ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Begini, Cukup. saya begini Bang Karni, ini memang semua keterangan yang harus kita sampaikan di forum ILC, ini forum demokrasi yang luar biasa ini, tidak pada asumsi-asumsi. Pertama, bagi pemerintah dan bagi negara Indonesia melakukan hubungan diplomasi dengan negara mana saja. Itu sebabnya kalau ada orang juga yang memberikan penilaian bahwa pemerintah Indonesia lambat sementara negara-negara lain sudah melakukan ini dan itu, saya berkali-kali di berbagai media mengatakan bahwa yang tahu tentang posisi dan keadaan masyarakat Indonesia di Cina, Wuhan maupun Hubei itu adalah perwakilan pemerintah di sana, KBRI kita. Itu juga yang saya ingin mengatakan bahwa pemerintah tidak panik. Bang, makanya kalau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian instruksi Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi itu, atau evakuasi saya maksudkan, adalah tahapan. Itu sebabnya tahapan yang pertama itu adalah menyiapkan atau mencari provinsi-provinsi terdekat di sekitar Hubei itu. Dengan begitu juga maka informasi itu juga harus disampaikan secara utuh, tidak separuh-separuh. Bahwa pemerintah kaku atau pemerintah menyembunyikan informasi itu pasti mustahil bagi negeri ini. Nah menyangkut Pulau Natuna, saya tidak menjelaskan tentang UNCLOS, tetapi menjelaskan pengertian itu pada keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017 tentang pulau-pulau terluar. Karena ketika kita menyebutkan pulau-pulau terluar itu terus menerus, maka dalam pembahasan APBN itu pulau-pulau itu tidak termasuk. Nanti diputuskan menjadi itu adalah pulau-pulau terdepan. Makanya tadi saya menggunakan bahwa pulau seperti Pulau Sekatung yang ada di perbatasan itu adalah etalase negeri kita. Jadi saya mau bilang bahwa pemerintah memastikan bahwa memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara Indonesia yang hari ini ada di Natuna adalah kepastian pemerintah dengan langkah-langkah yang tepat dan tidak bercanda untuk urusan ini. Begitu Abang dan tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 detik aja Bang. Apa? 30 detik aja. Pak Abang Ngabalin, seandainya ada evakuasi lagi dari Cina, ya, apakah Natuna lagi tempat inkubasi karantinanya? Terus
Kami sampaikan juga bahwa nanti malam Jumat kami di Natuna akan mengadakan doa tolak bala dengan judul di Masjid Agung Natuna dengan judul Dari Natuna Selamatkan Indonesia. Abang, saya mau kasih tahu bahwa 238 warga negara Indonesia itu sampai dengan hari ini pemerintah memastikan bahwa semua warga negara yang ada di Cina menurut keterangan KBRI perwakilan pemerintah, perwakilan negara yang ada di Cina, insya Allah tidak ada lagi evakuasi. Dan mereka yang ada 238 itu adalah warga negara Indonesia yang terakhir dengan kebijakan dan instruksi Bapak Presiden untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Lahir batin Ibu Dokter, seluruh lahir batin, jasad dan psikis semua dijamin oleh negara. Nggak usah ragu itu kalimat itu. Cukup. Boleh tambah Pak? 1 menit Pak. Ya. Yang pertama adalah saya mendukung bahwa ini kecil sekali ke teori konspirasi. Karena saat ini mudah sekali untuk mendeteksi apakah ini virus ini rekayasa atau asli. Karena setiap mikroba itu punya identitas. Yang kedua, banyak sekali anggapan dari luar negeri bahwa Indonesia tidak mampu untuk mendeteksi adanya virus. Kami ingin meyakinkan semua yang hadir di sini dan juga di seluruh Indonesia bahwa Indonesia sudah punya kemampuan untuk mendeteksi virus corona, termasuk virus corona 2019 ini. Terima kasih. Bisa nggak ya Bapak ya? Sedikit saja dari orang tua. Baik, apa? Bisa ya Pak? Terima kasih Pak Karni. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pak Karni Ilyas yang mana nih di acara ILC ini yang saya sering tonton. Ini adalah ILC yang paling adem sekali. ILC yang paling penuh kekeluargaan, penuh solusi. Saya bangga sebagai orang tua dari mahasiswa Wuhan. Yang kedua, terima kasih. Yang kedua nih Pak Karni, saya masih ada berharap ya. Berharapnya begini, saya berharap kepada Kominfo dan Kemenkes untuk selalu membangun komunikasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk solusi dan edukasi kepada masyarakat. Karena ini kan banyak berita hoak nih Pak Karni. Jadi anak kami setelah 14 hari masa inkubasi selesai kan akan dipulangkan kepada orang tuanya. Orang tuanya hidup di masyarakat, tinggal di masyarakat. Masyarakat tidak semuanya paham, tidak semuanya mengerti. Apalagi komunikasinya kurang. Jadi mereka resah. Jangan sampai kami orang tua juga sedih yang berulang-ulang. Seperti itu. Nah saya bangga dengan Ibu Dokter. Bagus itu tadi, boleh itu dijadikan produser dicari untuk selalu ada tampil di TV-TV terus pengenalan-pengenalan seperti itu, cara pencegahan, sehingga kita semua tahu ini wawasan yang sangat baik Pak Karni. Baik. Ya, jadi saya mohon itu sekali supaya orang tua tidak berlarut sedihnya. Baik. Terima kasih banyak Pak Karni atas Sama-sama. waktunya. Pemirsa, selesai sudah diskusi kita. Tidak hanya ayam saya kira dari apa yang kita diskusikan. Tapi ini yang informatif dan edukatif juga terhadap masyarakat. Artinya kita tidak hanya tinjau dari sisi kedokteran, kita juga meninjaunya dari segi biologi, patologi, dan unsur-unsur lainnya. Sehingga kita mendapat penjelasan atau pencerahan yang beragam malam ini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan juga mudah-mudahan dan berdoa kita agar penyakit ini betul-betul Indonesia itu satu-satunya atau satu negara yang bersih dari infeksi virus corona tersebut. Akhirnya kalau Anda tidak tahu sifat alami dari satu penyakit, maka serahkanlah kepada alam. Karena nanti alam akan membuka sendiri rahasia penyakit itu sekaligus obatnya, bahkan juga virus yang dikandungnya.
bukan kata saya, kata Ibnu Sina yang dikenal sebagai Avicenna. Kami diskusikan, Anda simpulkan. Kita ketemu ALC yang akan datang.